Ya, selain soal berita kebakaran, hari ini publik riuh karena ada kunjungan seorang Surya Paloh atau Bang Brewok ke tempatnya Prabowo. Ngapain coba? Bang Brewok ini ada manuver-manuver yang mungkin kita nggak tahu. Akan saya coba kulik. Karena Surya Paloh tuh datang ke tempatnya Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa namanya, Hambalang. Paloh dan beberapa orang Nasdem tuh disambut dengan tim marching band Prabowo. Bahkan ada mars Nasdem jadi suguhan untuk kedatangan mereka. Pernah nggak Anda main ke rumah teman begitu datang disuguhi marching band? Ya, sebelumnya Prabowo memang pernah ketemu Paloh ya di Nasdem Tower itu bulan Juni tahun lalu. Tapi pertemuan kali ini berbeda. Selama 2 jam mereka membicarakan soal kondisi politik hari ini. Apalagi mengingat waktu tinggal 300-an hari lagi menuju Pilpres. Saya ngebayangin ya, suasana kebatinan kedua tokoh itu waktu ketemu seperti apa. Karena hari ini saya hanya bisa menganalisa, saya nggak tahu yang diobrolin apa juga sebenarnya nggak tahu. Tapi dari yang saya dengar, pertemuan itu penuh keakraban. Terlihat tenang dan damai, seakan semua hal baik-baik saja. Banyak politisi yang bilang kalau pertemuan itu cuma makan-makan dan nongkrong antara dua sahabat lama, Prabowo dan Surya Paloh. Mereka dua-duanya di Golkar dulu. Tapi apakah pertemuan itu cuma nongkrong dan kongko-kongko saja? Atau ada hal lain yang maha penting yang lagi diobrolin? Tonton sampai kelar ya. Biar kita jadi orang sabar kayak Prabowo. Ya, saya Mas Joprey, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. Ya, pertemuan tokoh politik pasti punya muatan politik. Pertemuan itu nggak pernah cuma kongko-kongko doang. Pertemuan politik adalah sebuah komunikasi politik. Jadi pertemuan politik perlu dibaca dengan serius, nggak bisa dilihat sesederhana kongko-kongko atau nongkrong-nongkrong kayak anak-anak muda di pos ronda. Nah, dalam pertemuan itu, ada banyak hal yang bisa kita analisis, kita kulik, kita bongkar tipis-tipis. Mulai dari bahasa politik yang digunakan saat konferensi pers misalnya, gestur, hingga peristiwa akhir-akhir ini yang terjadi sebelum pertemuan di Hambalang itu. Tiap kata yang keluar, tiap gerak tubuh, dan tiap ungkapan punya makna politis masing-masing. Asik. Yang pertama ya, coba kita bedah bahasa dan diksi yang dipakai. Prabowo dalam pertemuan itu bilang, kita nggak boleh takut dengan oposisi. Nasdem, PKS, dan Demokrat memang sudah dipandang sebagai oposisi. Apalagi sejak dibentuk koalisi antara Gerindra dan PKB tahun lalu. Lalu ada juga koalisi lain, bentukan Golkar, PAN, dan P3. Kira-kira begitu. Nah, dari koalisi partai-partai yang masuk dalam pemerintahan Jokowi, semua tampak mesra satu sama lain, kecuali Nasdem. Bikin masalah mulu ya Nasdem ya. Prabowo mungkin secara tak langsung ingin mendorong Nasdem untuk benar-benar menaruh dua kakinya di poros yang tepat. Toh selama ini Nasdem berpijak di dua poros yang jauh. Kadang dia ke kanan, kadang dia ke kiri. Susahnya badan Nasdem untuk seimbang tegak berdiri bikin dia perlu nyari kawan ke sana ke sini. Kelihatannya ya, nih, ini antara kita aja nih, kelihatannya Nasdem lagi kepepet. Sementara saat ditanya soal kemungkinan Gerindra masuk ke koalisinya Anies, ini sih ngada-ngada ya. Prabowo mengulang-ulang kalau jalan politik masing-masing perlu dihargai meski berbeda. Itu Prabowo pasti emosi ya. Entah ada handphone yang melayang atau enggak, saya nggak tahu. Mungkin sendal. Surya Paloh juga mengulang ungkapan tentang perbedaan pilihan politik. Katanya,
Mas Bowo menyatakan pilihan boleh berbeda, tapi kepentingan masyarakat di atas kepentingan partai. Kira-kira gitu lah. Ya. Saya kasih tahu ya. Dalam komunikasi politik, kalau ada kata yang diulang-ulang, sekali lagi ya, kalau ada kalimat yang diulang-ulang, itu adalah bentuk penegasan sebuah sikap politik. Secara eksplisit, pernyataan soal pilihan politik yang berbeda, ini menjadi kata kunci. Kita bisa menafsirkan kalau kata kunci itu menunjukkan sulitnya ada koalisi antara Nasdem dan Gerindra. Nggak mungkin. Ini kayak minyak dan air kayaknya ya. Ini mirip dengan PDI juga. Nggak mungkin. Saat ini setidaknya mereka bersekutu. Menyatu nggak mungkin. Tawar-menawar dalam dialog 2 jam itu ternyata nggak menghasilkan jalan tengah. Jadi otomatis pertemuan ini juga akhirnya nggak hasilin apa-apa. Karena sebenarnya Paloh dan Prabowo udah saling tahu kalau pilihan politik satu sama lain berbeda jauh. Maka sebuah hal konyol ketika politisi PKS Mardhani Alisera keburu GR bilang kalau pertemuan ini akan memuluskan perjalanan Anies. Cie, ada yang GR duluan? GR-nya Mardhani ini adalah virus yang menjangkiti banyak orang juga. Ada banyak dugaan kalau Paloh pergi ke Hambalang untuk meminang Sandiaga jadi cawapresnya Anies. Ini isu yang beredar sekarang. Jadi kepergian Paloh itu diduga ketemu Prabowo itu untuk minta izin karena akan ngambil Sandiaga Uno yang adalah kader Gerindra sampai saat ini untuk dijadikan pasangan Anies mengulang pasangan Pilgub DKI. Padahal soal meminang Sandi, Prabowo udah bilang tegas, selama Sandiaga di partai, ya dia akan patuh sama garis partai. Itu kata Prabowo. Gerindra juga jelas, udah bersepakat kalau mereka memajukan Prabowo di 2024 nanti. Dari sini jelas kelihatan kalau pertemuan Prabowo dan Paloh ini tidak untuk memuluskan Anies. Kasihan deh Anies. Justru posisi Anies dan Nasdem di sini terlihat makin kepepet. Nasdem ini saking kepepetnya, itu seolah-olah gini, maju kena, mundur kena. Kalau mundur juga bakal kena soalnya nih. Jadi gimana dong? Segala upaya Nasdem untuk deketin Prabowo, Jokowi, dan tokoh-tokoh dari semua partai jadi memperlihatkan frustasinya. Surya Paloh ini. Nasdem kayaknya lagi mainin strategi tebar jala. Jala ditebar. Ke semua spektrum politik. Jala ditegar. Jala ditebar ke semua pelosok. Barangkali ada yang nyangkut lah satu minimal bandeng. Asal jangan ikan sapu-sapu. Kira-kira gitu ya. Udah nggak enak, keras lagi. Nasdem kayaknya memang sedang main strategi tebar jala itu tadi. Ke semua spektrum. Ke semua spektrum politik. Tentu untuk jaga-jaga ya menurut saya. Kalau dibaca dengan game teori dari ahli politik Robert Axelrod, langkah Nasdem ini semacam jaga-jaga kalau ada pemain lain di koalisinya yang kena masalah. Misalnya ya. Jadi ketika pemain lain ambruk, Nasdem dan Surya Paloh bisa langsung loncat ke sini, ke sana, ke sisi lain, biar dirinya aman. Kira-kira begitu. Apalagi statement-statement kemarin ya, soal misalnya, ya Anies nggak harus didampingi oleh kader partai. AHY langsung gagal nih cawapres. Motif strategi jaga-jaga ini makin masuk akal ketika misalnya ada peristiwa terbaru soal viralnya Anas Urbaningrum. Di April nanti, kira-kira tanggal 3 yang saya dengar, akan bebas dari Sukamiskin. Ketika jadi ketum Demokrat, Anas ini dijegal dan para loyalisnya disingkirkan oleh kelompoknya SBY. Gede Pasek adalah salah satu loyalis Anas. Yakin bahwa ada kriminalisasi dan pembungkaman di balik penahanan Anas tahun 2013 lalu. Nah, sekarang barisan Anas Urbaningrum ini, kelompok yang dikecewakan dan disingkirkan oleh kelompok yang dominan di Partai Demokrat hari ini. Maka kembalinya Anas dan kicauan para loyalisnya berpotensi buruk untuk posisi politik Demokrat. Jadi bebasnya Anas dari Bui nanti mungkin bakal jadi salah satu penentu.
nih ya, dari lingkaran terdekat Partai Demokrat, itu terpaksa harus waspada. Apalagi kalau Anas bersuara tentang kelakuan Demokrat. Ketika 2013 lalu, kicauan Anas bisa jadi berpengaruh dan anjloknya suara-suara untuk Demokrat dan AHY. Apalagi koalisi Nasdem, anggota koalisinya ya, Nasdem, PKS. Bisa kena imbasnya juga. Nah, ini mungkin yang dikhawatirin oleh Nasdem ya. Memasang Anies dengan AHY jadi penuh resiko untuk Pak Brewok. Koalisi perubahan bisa jadi kebawa arus drama internal Demokrat. Permasalahan Anas dengan Demokrat bisa sangat mempengaruhi kualitas pencapresan Anies. Ini berbahaya. Paloh terpaksa nyari kemana-mana cawapres yang bakal jadi tandemnya Anies. Sementara partai lain yang tetap setia dengan pemerintahan Pak Jokowi makin menguat. Elektabilitas calon-calon yang dibawa dari PDI, PAN, Gerindra, Golkar, dan partai lain makin melonjak. Kita nggak punya marching band secanggih seperti Prabowo, tapi lagu Serba Salah dari Raisa. Bisa kita jadiin lagu penyambutan untuk Nasdem di pintu gerbang Pilpres 2024 nanti. Nasdem ini makin dekat 2024, malah makin kepepet. Ibarat pertandingan catur, langkah-langkah Nasdem ini di petak catur tuh udah bikin dirinya sendiri tuh hampir sekak gitu. Dia kayak menyekak dirinya sendiri. Buktinya Nasdem ini makin tebar jala ke sana ke sini dan memperlebar jangkauan. Mereka jadi makin oportunis dan siaga satu. Partai yang sedang siaga satu partai apa? Partai Nasdem. Kalau pemain lain di koalisinya ambruk duluan sebelum pertandingan. Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh malah membuka mata publik untuk melihat faktor-faktor lain yang melebihi sekedar kongko-kongko tongkrong-tongkrongan politik belaka. Dari bahasa politik, gestur, dan peristiwa eksternal di luar koalisi, kelihatan jelas kalau Nasdem ada di posisi yang sulit. Pertemuan 2 jam di Hambalang itu sebenarnya itu hanya pemantik. Pemantik kecil untuk melihat posisi Nasdem di percaturan politik hari ini. Apakah Surya Paloh dan Nasdem akan benar-benar berpijak di koalisi oposisi dengan segala risikonya? Atau apa mereka akan loncat mendadak ketika ada situasi genting nantinya? Makin dekat Anies ya. Ya itu tadi adalah mindset saya untuk Main TV. Bukan main.